Kisah akan berfokus pada seorang pria yang kelelahan setelah mencari pekerjaan. Pria itu bernama Minky. Ia sering mendatangi toko buku bekas yang berada di dekat apartemennya. Setelah selesai membaca, Minky lalu menjemput anaknya yang dititipkan di tempat penitipan anak. Saat berada di lift, ia bertemu dengan teman lamanya yang baru saja pindahan ke apartemen tersebut bernama Miyong. Ia pun membantu mengangkat barangnya. Kemudian mereka pun bertukar nomor telepon. Lalu saat berada di rumah, bayinya tiba-tiba menangis. Minky pun bergegas memberikannya susu karena istrinya belum kunjung pulang. Namun terdapat semut di dalam susu tersebut. Tak ingin bayinya kenapa-napa, ia mengganti susu itu dengan stok yang baru. Di sisi lain, istrinya bernama Bora masih bersenang-senang dengan selingkuhannya yang bernama Kim. Diketahui Kim adalah mantan pacarnya Bora dulu. Mereka pun saling memotret satu sama lain. Bahkan foto-foto kebersamaan mereka tersimpan banyak di suatu album yang menandakan bahwa perselingkuhan mereka sudah terjalin cukup lama. Saat Bora melihat foto-foto itu, ia menemukan sebuah cincin, di mana kala itu hubungan mereka sudah sampai ke tahap pertunangan. Bora lalu memakainya dan membuat Kim yang melihat itu merasa bahagia. Kemudian Kim mengantar Bora ke apartemennya menggunakan mobilnya Bora. Lalu Kim memberinya duplikat kunci apartemennya yang disatukan ke dalam kunci mobilnya Bora agar Bora bisa datang ke rumahnya meski saat Kim tidak berada di rumah. Kemudian di dalam apartemen, Minky terbangun oleh tangisan bayinya di tengah malam. Bora nampak sudah pulang, namun ia malah dengan santai merokok di dalam toilet hingga Minky yang menenangkan bayinya. Keesokan harinya, Bora mulai memerankan perannya sebagai seorang ibu yang mengurus bayinya. Suaranya terdengar serak hingga Minky pun bertanya kemana saja Bora pergi sampai pulang tengah malam. Bora pun beralasan bahwa ia pergi karaoke bersama teman-temannya, tanpa mengetahui bahwa suara seraknya tersebut karena Bora berteriak kencang saat berhubungan bersama Kim. Singkat cerita, setelah mengantar anaknya ke tempat penitipan, Minky lalu mencari pekerjaan. Namun beberapa kali ia melamar, semua perusahaan yang ia datangi tak kunjung menerimanya. Merasa lelah, ia pun kembali ke toko buku bekas untuk membaca. Kemudian seperti biasa, Minky pergi berbelanja kebutuhan rumah. Sementara istrinya malah sibuk berbelanja pakaian di sebuah mall. Namun yang lebih parahnya lagi, ia membeli pakaian bukan untuk suaminya, melainkan hadiah untuk selingkuhannya. Bora dan Kim bahkan sudah janjian di mall tersebut. Namun, Bora memutuskan untuk tidak menemuinya karena takut dicurigai kalau pulang telat. Bora kemudian pulang, sementara itu Kim menunggunya sampai larut malam. Singkat cerita, Bora pulang sambil menjemput putrinya. Telepon rumah kemudian berdering, namun ketika Minky mengangkatnya, tiba-tiba sambungannya terputus. Ternyata telepon tersebut tak lain dan tak bukan dari Kim yang masih menunggu Bora di mall itu. Minky kemudian membereskan beberapa pekerjaan rumah seperti menyiapkan makan malam dan mencuci pakaian. Setelah selesai, ia beristirahat dengan menonton sebuah sinetron. Tiba-tiba telepon rumah kembali berdering. Minky mengangkatnya namun tanpa bicara karena fokus menonton. Sementara Kim juga tidak berani bicara duluan karena takut kalau suaminya Bora yang mengangkat telepon tersebut. Bora lalu memarahi Minky karena asik menonton TV. Sementara bayinya menangis dan Bora sedang menunggu telepon dari kantornya. Padahal Minky hanya ingin beristirahat mengingat semua pekerjaan rumah sudah ia selesaikan. Tak sampai di situ, Bora bahkan mengungkit masalah tentang nafkah dan merendahkan kodrat Minky sebagai kepala keluarga. Menkyu pun memilih pergi membersihkan karpet mobil Bora sambil meluapkan sedikit kekesalannya. Di mobil, ia tak sengaja menemukan sebuah struk gerbang tol dan mulai bingung. Karena menurut catatan pengeluaran yang mereka kelola, Bora tak pernah pergi melalui gerbang tol. Membuat Minky sedikit curiga, namun ia memilih diam. Kemudian pada malam harinya, Minky dan Bora berhubungan layaknya suami istri. Dari ekspresi Bora terlihat bahwa ia sama sekali tidak menikmatinya. Bahkan ia malah mengingat masa-masa bersama Kim saat itu juga. Keesokan harinya, Kim menemui Bora di kantor. Diketahui Kim juga bekerja di tempat tersebut sebagai seorang desainer. Lalu saat mereka berduaan, Bora sengaja menutup tirai ruangannya.
di mana saat itu juga dengan bejatnya keduanya memulai adegan terlarang. Setelah puas, Bora lalu mendapat telepon dari resepsionis yang memberitahu bahwa suaminya datang berkunjung. Bora dan Kim kepanikan hingga bergegas merapikan ruangan tersebut. Begitu pula dengan Minky yang heran mengapa kantor istrinya ditutup oleh tirai. Ia lalu masuk dan melihat Bora dan Kim seolah-olah sedang bertugas. Kim lalu menyapanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, saat di mobil, Minky merasa bahwa istrinya berbeda. Ia bertanya-tanya mengapa Bora melepas sepatu di kantornya tadi. Bora yang enggan menjawab malah mengganti topik pembicaraan membuat Minky sedikit kesal hingga fokusnya hilang dan hampir menabrak pejalan kaki. Karena hal itu, Minky berniat pergi ke bengkel sederhana untuk mengganti rem mobil agar lebih murah jika dibanding bengkel resmi. Bora malah menganggap bahwa Minky orangnya perhitungan. Mendengar hal tersebut, Minky kesal namun hanya bisa diam. Setelah itu, Bora turun di depan apartemen mereka. Sementara itu, Minky pergi untuk membeli berkas-berkas lamaran kerja. Bukannya pulang ke rumah, si Bora malah naik taksi dan pergi ke apartemen selingkuhannya. Dirasa kurang cukup saat di kantor tadi, kali ini Bora sengaja merayu Kim agar mau berhubungan intim dengannya. Di mana setelah Kim melihat cincin tunangannya dipakai di jari Bora, keduanya pun kembali melakukan adegan terlarang. Di sisi lain, Min Kim menyadari bahwa sebuah kunci apartemen yang menyatu dengan kunci mobil istrinya. Kunci itu tak lain pemberian Kim agar Bora bisa datang kapan saja ke apartemennya. Dan dari sinilah kecurigaan Min Ki semakin kuat terhadap pengkhianatan Bora. Min Ki lalu pulang dan mendapati istrinya tidak ada di rumah. Ia sempat berpikir positif bahwa sikap istrinya semakin hari semakin beda karena dirinya pengangguran. Untuk itu, Minky membuat lamaran kerja sebanyak-banyaknya dan berniat lebih giat lagi dalam mencari pekerjaan. Namun, sekuat apapun ia berpikir positif, instingnya seorang laki-laki terhadap pengkhianatan istrinya semakin bertambah. Minky lalu mengumpulkan beberapa bukti yang ganjal seperti struk gerbang tol yang ia temukan, berduaan dengan Kim tanpa menggunakan sepatu di kantornya, sebuah kunci apartemen yang tiba-tiba menyatu dengan kunci mobil istrinya, serta jarak tempuh pada speedometer mobil yang tak sesuai dengan catatan pengeluaran, menandakan bahwa Bora sering menempuh perjalanan yang jauh. Minky lalu menyimpulkan bahwa Bora memiliki hubungan dengan Kim. Untuk itu, demi memastikan kecurigaannya tersebut, keesokan harinya saat Bora dan Kim bekerja, Minky pergi menaiki bus menuju apartemen Kim melalui sebuah logo apartemen dan nomor kamar yang terdapat pada kunci yang mencurigakan itu. Pada akhirnya, Minky berhasil tiba di apartemen Kim. Ia lalu memastikan kunci dan seketika terkejut mengetahui bahwa kunci itu rupanya cocok. Dengan menghela sedikit nafas, ia mengumpulkan kekuatan sebelum masuk ke dalam. Perlahan, Minky memasuki rumah tersebut. Terlihat sebuah kasur yang masih berantakan serta beberapa tisu yang berserakan. Namun kecurigaannya ternyata benar. Ia menemukan beberapa foto kebersamaan istrinya bersama Kim, baik foto biasa maupun foto-foto yang vulgar. Tak hanya itu, rasa sakit di hatinya kian mendalam ketika melihat sebuah album di atas kasur yang menunjukkan kebersamaan mereka baru-baru ini. Hingga pada puncaknya, ia menemukan foto Kim bersama bayinya. Menjadi jelas bahwa perselingkuhan istrinya bersama Kim sudah terjalin sebelum mereka menikah. Mengetahui hal itu, Minky sangat amat marah, sedih, kecewa, dan campur aduk hingga hampir depresi. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa selain merasa gagal menjadi kepala rumah tangga, sebab ia tak bisa memberi nafkah pada istri dan anaknya. Dan ketika berada di apartemennya, Pura kerap bertanya kepada Minky, namun Minky hanya bisa terdiam. Satu hal yang diucapkan Minky adalah bertanya, apakah sekarang Pura bahagia dengan kehidupannya? Bora yang enggan menjawab malah menyuruh Minky untuk segera makan. Di saat itulah hatinya semakin kacau. Kemudian ia menemui bayinya yang sedang tertidur. Menggenggam tangan mungilnya yang lembut karena hanya bersama bayinya lah luka Minky bisa terobati. Keesokan harinya Minky kembali pergi ke toko buku bekas. Namun kali ini ia membaca buku-buku tentang aksi kejahatan. Setelah selesai dan pulang ke rumah, Minky mendapati istrinya sudah bersiap untuk pergi bekerja. Meski Bora sempat berpamitan, Minky tahu bahwa istrinya akan pergi berselingkuh dengan Kim sehingga ia tak perlu menjawabnya. Dan benar saja, Bora dan Kim terlihat sedang berkencan di sebuah pantai.
Bahkan ketika pulang ke apartemennya Kim, mereka laki-laki saling ahem-ahem. Setelah itu, Bora pergi ke kamar mandi. Di sana, ia melihat tumpukan perlengkapan bayi. Bora yang kebingungan menanyakan hal tersebut kepada Kim. Lalu Kim menjelaskan bahwa ia menginginkan hubungan yang lebih serius sampai memiliki anak dari Bora. Kim menyebut bahwa ia tidak ingin diperlakukan seperti pria simpanan Bora yang hanya Bora pakai untuk enak-enak saja. Untuk itu, Kim sengaja membeli perlengkapan bayi sebagai bukti keseriusannya kepada Bora. Namun, hal itu justru membuat Bora kesal dan marah pada Kim. Bora bilang bahwa cintanya memang tulus, namun keputusan Kim yang mendadak dan sepihak itu dianggapnya terlalu egois. Menurut Bora, hubungan tanpa status lebih baik daripada serius. Setelah itu, Bora yang kesal tiba-tiba pergi begitu saja. Saking kesalnya, ia malah tak sengaja menabrak mobil seseorang di jalan. Setelah kejadian itu, Bora berniat mengakhiri hubungan terlarangnya bersama Kim. Ia mencoba menjadi istri yang baik dengan mengurus semua pekerjaan ibu rumah tangga hingga merasakan sendiri bagaimana rasa lelah sang suami setiap harinya yang harus mengurus pekerjaan rumah, terlebih mengurus anak dan mencari pekerjaan sekaligus. Bora berusaha mengembalikan perhatian Mitki yang sifatnya berubah menjadi pendiam. Namun, ketika Bora terlihat kesulitan saat memasak, Minky menawarkan bantuan. Bora sedikit senang mendengar suaminya bicara dan ia pun menjawab dengan menyuruhnya untuk menonton televisi saja. Kemudian mereka makan malam bersama. Dan akhirnya Bora meminta maaf selalu memarahi Minky sampai merendahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Namun belum sehari kebahagiaan itu tiba, Minky menerima pesan bahwa kerabatnya di kampung meninggal dunia dan ia harus datang menghadiri pemakaman. Suara telepon rumah kemudian berdering. Minky mengangkatnya, namun tak ada jawaban membuat Bora panik karena ia tahu bahwa telepon itu berasal dari selingkuhannya. Karena Minky harus menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung, ia pun membawa mobil Bora untuk pergi ke bengkel terlebih dahulu mengingat Bora tak sengaja menabrak seorang pengemudi di jalan. Lalu setelah Minky pergi menuju bengkel, Kim kembali menelpon Bora mengatakan bahwa Kim tidak terima jika Bora membuangnya begitu aja. Awalnya Bora marah-marah karena Kim seenaknya menelpon. Namun ketika Kim nekat dan mendatangi apartemennya membuat perasaan Bora menjadi bimbang. Bora memiliki dua pilihan, mengusir Kim dan menjadi istri yang baik atau pergi menemui Kim dan kembali mengkhianati suaminya. Singkat cerita, Kim yang nekat ternyata sudah berada di depan pintu apartemen Bora. Bora yang takut suaminya keburu pulang mengatakan agar Kim menunggu di sebuah kafe yang berada di dekat apartemennya. Terlihat bayi mungilnya masih terjaga, membuat Bora kebingungan bagaimana menghadapi situasi ini. Ia pun berusaha menggendong bayinya agar cepat tidur. Namun sayangnya, bayinya tak kunjung tidur. Dengan kesadaran penuh tanpa berpikir panjang, ia nekat memecahkan beberapa obat tidur. Lalu ia mencampur obat tersebut dengan susu formula yang dimasukkan secara tergesa-gesa. Bora pun menggendongnya dan memberinya susu tersebut. Tak lama setelah itu, Bora kemudian menepati janjinya menemui Kim. Lalu Kim bertanya mengapa Bora membuangnya. Jika memang itu adalah pilihan Bora, Kim berpura-pura akan pergi dan tidak akan pernah menemui Bora lagi. Bora lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud meninggalkan Kim. Hanya saja saat ini ia merupakan seorang istri dan seorang ibu. Tiba-tiba sebuah pernyataan yang di luar nalar pun muncul. Kim mengungkit perkataan Bora saat Bora melahirkan bayinya di rumah sakit, menyebut bahwa bayi tersebut adalah anak dari hasil hubungan gelap mereka, di mana setelah mendengar hal itu, Bora kemudian meminta maaf dan menyirat sebuah pernyataan jika memang bayi tersebut adalah anak Kim, maka selama ini Minky terpaksa hidup dalam kebohongan sebagai pengasuh bagi anak hasil hubungan gelap mereka. Kebejatan mereka bahkan berlanjut, keduanya mulai bermesraan sambil mabuk-mabukan. Di sisi lain, Minky yang merasakan firasat buruk memutuskan pulang ke rumah. Ia mendapati bahwa istrinya sudah tidak ada di sana. Ia lalu melihat botol itu dipenuhi oleh semut. Merasa ada yang tidak beres, Minky segera memeriksa bayinya. Betapa kagetnya Minky mengetahui bayinya demam tinggi dan tak sadarkan diri. Ia lalu bergegas membawanya ke rumah sakit. Tahap pemeriksaan pun dilakukan. Dokter mengidentifikasi zat penenang dewasa dalam sistem tubuh bayi, menandakan bahwa hal tersebut sama saja dengan memberinya racun. Dokter mendiagnosis jika Minky datang sedikit lebih lama, besar kemungkinan anaknya mengalami kerusakan otak, gangguan pernapasan, bahkan kematian yang disebabkan oleh dosis yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi. Mendengar hal itu, Minky sangat amat terpukul.
Beruntungnya, atas usaha keras sang dokter, nyawa bayi tersebut berhasil diselamatkan dan Minky sudah diperbolehkan untuk membawanya pulang. Ia pun kemudian membawanya pulang. Namun saat hendak tiba, ia melihat istrinya sedang berjumpa dengan selingkuhannya di ujung lorong apartemen. Tak lama setelah itu, Kim lalu berpamitan pada Bora. Minky yang saat itu hatinya hancur mencoba untuk bersabar dan memilih untuk bersembunyi menunggu Kim pulang, karena bagaimanapun juga putrinya masih membutuhkan sesosok ibu. Namun saat Kim hendak pulang, ia malah kembali ke apartemen Bora. Dirasa selingkuhan istrinya sudah pulang, Minky kemudian bergegas masuk. Namun saat ia membuka pintu, ia mendapati bahwa Kim sedang berhubungan intim dengan istrinya. Momen bejat itulah yang membuat kesabarannya habis, di mana Minky membuat suatu rencana untuk balas dendam, menganggap bahwa putrinya tidak membutuhkan seorang ibu yang bejat. Keesokan harinya, Minky menitipkan putrinya di tempat penitipan anak. Kemudian, ia meminta Miyang mengantarnya ke stasiun kereta api beralasan akan menghadiri pemakaman kerabatnya di kampung. Jika kalian lupa siapa itu Miyang, ia adalah teman lama Minky yang baru aja pindah ke apartemennya sekaligus menjadi tetangganya. Singkat cerita, Minky lalu memasuki kereta dan Miyang memastikan keberangkatannya. Saat Miyang pergi dan kereta mulai bergerak, rupanya Minky malah turun dan perannya menaiki kereta hanyalah untuk mengelabui Miyang. Minky lalu pergi ke apartemen selingkuhan istrinya. Setelah masuk, ia segera menggunakan sarung tangan. Ia lalu menemukan rambut Kim dan mengambilnya untuk sampel DNA, mencari barang-barang lain yang sekiranya berguna bagi rencananya hingga mengambil pisau milik Kim. Entah apa yang akan dilakukan Minky, yang pasti ia terlihat sangat percaya diri. Kemudian pada sore harinya, Pura pulang ke apartemennya setelah selesai bekerja. Ia sedikit bingung karena lampu rumah belum dinyalakan, menandakan bahwa suami dan bayinya belum pulang. Pura kemudian pergi ke ruang make up, namun tanpa disangka ia melihat fotonya saat selingkuh berada di balik cermin. Pura kemudian terkejut. Ia tak pernah membawa foto tersebut ke rumah. Terlebih foto itu hanya ada di apartemen Kim. Ia berpikir bahwa itu perbuatan Kim untuk menakut-nakutinya. Pura kemudian menelpon Kim dan menanyakan maksudnya. Karena jika foto tersebut dilihat oleh suaminya, maka tamatlah sudah hubungan mereka. Namun Kim tidak mengerti perkataan Bora sedikit pun. Lampu rumah dan sambungan telepon tiba-tiba mati. Terlihat tangan seseorang sengaja mematikannya. Lalu saat Bora diliputi ketakutan yang luar biasa, Minky kemudian muncul menyerangnya, mencekik lehernya dengan sangat keras serta tak lupa pula menghubungi Kim agar Kim mendengar suara Bora yang kesakitan. Tak sampai di situ, Minky juga mengakhiri istrinya dengan cara yang sangat amat brutal. Setelah itu, Minky menyimpan rambut Kim di dekat jasad istrinya yang sudah tak berdaya itu. Ia juga membawa kain yang dipenuhi dengan darah Bora sebelum kemudian mengunci rumah sambil menghapus sidik jarinya di kunci tersebut. Tak lupa, Minky juga membiarkan kunci itu tetap menggantung. Saat ia keluar dari apartemen itu, perkiraannya mengenai Kim yang akan mendatangi Bora karena kekhawatirannya ternyata benar adanya. Kemudian dengan santai, Minky pergi menuju apartemen Kim. Ia lalu menempelkan bekas darah Bora dari kain yang dibawanya ke sebuah cermin sebelum kemudian pergi dengan santai di sebuah kereta. Keesokan harinya, Miyang terlihat memasuki rumah Minky yang tampak tidak terkunci. Entah apa tujuan yang sebenarnya, yang jelas Miyang terlihat mencari-cari perlengkapan bayi. Ia lalu membuka kamar Bora dan terkejut melihat Bora sudah tewas bersimbah darah. Setelah melihat kejadian itu, siangnya kepolisian memenuhi apartemen tersebut untuk melakukan serangkaian investigasi. Di waktu yang bersama, Minky mulai memainkan perannya sebagai suami yang cemas serta gelisah mendengar istrinya sudah tewas. Di balik aktingnya yang terlihat natural itu membuat para tetangga dan kepolisian seolah percaya dan menenangkannya. Sementara di dalam, para kepolisian menemukan barang bukti berupa cincin yang dilepas secara paksa, sidik jari pada sebuah kunci, hingga rambut Kim yang mereka temukan di samping jasad Bora. Tak hanya itu, sebagian polisi juga menyelidiki apartemen Kim hingga menemukan bekas darah yang samar di cermin kamar mandinya. Dari bukti-bukti tersebut, kepolisian sudah cukup kuat untuk menetapkan Kim sebagai tersangka di balik kematian Bora. Namun, untuk menggali penyelidikan lebih lanjut, kepolisian juga harus melakukan interogasi pada Minky dan Miyong selaku orang yang paling dekat dengan korban. Beruntungnya, Minky sudah menyiapkan beberapa alasan serta menceritakan tanpa sedikit pun rasa keraguan. Minky lalu menceritakan bahwa kemarin ia mengantar bayinya ke tempat penitipan anak.
lalu pergi ke kampung untuk melayat ke tempat kerabatnya menggunakan kereta yang diantar langsung oleh Myong. Kepergian Minky terbukti valid dengan bukti tiket kereta. Terlebih, Myong juga mengonfirmasi hal tersebut. Sementara alasan Myong masuk rumah Minky dan menemukan jasad Pura adalah karena Minky menelponnya dan meminta bantuannya untuk membawa perlengkapan bayi ke tempat penitipan anak. Karena saat Minky melihat Kim dan istrinya bersetubuh, ia langsung pergi tanpa membawa perlengkapan bayi sedikit pun. Bahkan rekaman telepon Minky dan Myung juga diputar untuk memastikan bahwa keduanya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kim pun terlihat duduk tak berdaya di hadapan polisi yang memakai singlet dan tak menyangka bahwa ia dijadikan sebagai tersangka. Meski ia berusaha membantah semua tuduhan, namun dengan segala bukti yang terkumpul membuatnya dijebloskan ke dalam tahanan. Polisi kemudian mengantar Minky dan bayinya pulang. Suasana rumah juga tampak tenang, menandakan bahwa sumber masalah telah menghilang. Kehidupan baru telah dimulai dan tujuan Minky saat ini hanya merawat bayinya sebaik mungkin. Namun terkadang Minky juga merindukan Bora. Ia melihat foto-foto Bora saat masih bersama hingga membuatnya menangis dan meminta maaf karena menjadi suami yang gagal. Kemudian ia pun membakar foto-foto Bora dan menghapus semua kenangannya. Di mana setelah itu untuk pertama kalinya Minky bisa makan dengan lahap dan tenang.